Suster, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, bersama dengan Gereja Kudus, kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Permenungan akan saya dasarkan pada bacaan yang pertama, yang diambil dari Kisah Para Rasul. Muncul sebuah permasalahan yang timbul di kalangan jemaat perdana, yaitu ketika Paulus dan juga Barnabas itu mewartakan Injil sampai di luar daerah Palestina. Nampaknya begitu banyak orang-orang di luar gereja Palestina yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus karena pewartaan dari Rasul Paulus dan juga Barnabas. Di situ kemudian orang-orang Kristiani atau jemaat perdana yang berada di Yerusalem itu mengatakan, kalau orang-orang di luar daerah Palestina itu mau menjadi pengikut Kristus, mereka harus disunat dan mereka harus mengikuti aturan-aturan atau hukum Musa. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Paulus dan juga Barnabas, teristimewa bagi orang-orang di luar Palestina yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal yang namanya adat istiadat Musa dan juga sunat. Lalu bagaimana mereka harus beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka harus sunat dan mereka harus kemudian mengikuti aturan Musa? Dalam diskusi dan dalam percakapan dalam konsili pertama di Yerusalem ditegaskan satu hal cukup menarik, bahwa yang menegaskan adalah para rasul bersama dengan jemaat, dan satu hal yang menarik yaitu dalam kuasa Roh Kudus, bahwa iman kepada Yesus menjadi cukup, dan bagaimana mereka diajak untuk tidak makan binatang dari hasil kurban yang digunakan disembelih untuk kurban. Mereka juga tidak diperkenankan untuk kemudian makan binatang yang mati dicekik, dan mereka diajak untuk menghindari yang namanya percabulan. Dari sini kita bisa melihat gereja hidup berkembang sampai dengan saat ini karena Roh Kudus hadir di dalam diri gereja. Roh Kudus yang hadir memberi kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja untuk memutuskan suatu hal yang baru, dunia yang baru, yang senantiasa berubah. Dilihat dari kaca iman. Sehingga apa? Sekali lagi, berhadapan dengan situasi yang baru, gereja senantiasa melihat di dalam terang Roh Kudus. Mulai muncul juga yang namanya ajaran-ajaran gereja di tengah pandemi, di tengah situasi kehidupan bumi yang bisa dikatakan rusak. Ajaran-ajaran gereja senantiasa menerangi. Itu semua berkat Roh Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah umat. Maka mari kita senantiasa sebagai umat Allah, anggota gereja, senantiasa mendengarkan Roh yang berbicara di dalam diri kita, supaya kita pun menjadi semakin bijak di dalam menghadapi era baru, zaman baru yang dihadapi juga oleh gereja. Berkat rahmat Allah melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.